Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan tim Padepokan Syirolawe, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dalam limpahan kasih sayangnya Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, pada malam hari ini seperti biasanya kita akan melakukan proses medomisasi terkait dengan berita viral yang ada di Nusantara ini, yaitu tentang etnis Rohingya. Dan coba nanti kita akan mencari informasi dari sisi gaibnya, sebetulnya orang-orang Rohingya ini siapa, seperti itu. Jadi saya sendiri sebetulnya juga tidak tahu siapa orang-orang ini dan apa maksud tujuannya sampai datang ke Indonesia, bahkan jumlahnya sampai ribuan orang itu. Untuk itu mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan proses medomisasi ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh Mas Zen sebagai mediatornya. Langsung saja kita mulai proses medomisasinya. Siap Mas Zen? Siap. Alhamdulillah, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Yang Nur Cahya dan Nirwana, saya minta ya Allah, tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini dibersihkan dari seluruh penyusup, seluruh jin setan siluman iblis fasik yang ada dalam tubuhnya. Saya minta ya Allah, semuanya tendang keluar. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Dibersihkan semuanya, energi buruknya juga dibersihkan semuanya. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya minta ya Allah, mediator ini di benteng gaib, tidak ada satupun gaib dari golongan jin setan siluman iblis fasik yang bisa masuk, dan apabila ada yang memaksa masuk otomatis terpental semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Yang Nur Cahya dan Nirwana, saya minta ya Allah, salah satu gaib yang mengetahui dan bisa bercerita tentang orang-orang Rohingya yang saat ini sedang berada masuk ke Indonesia, saya minta ya Allah, ketarik salah satu gaib yang mengetahui itu, ketarik dalam genggaman telapak tangan saya dan dihadirkan masuk dalam tubuhnya mediator. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi. Bisa menguasai jasadnya mediator dari ujung kaki sampai ujung kepala, sinkron dengan tubuhnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Dan otomatis bisa berbicara bahasa Indonesia, bisa berbicara bahasa manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Jin Aceh. Jin Aceh? Iya. Anda tadi salam, apa sudah muslim? Iya, saya sudah muslim. Dari Aceh berarti ini? Iya. Boleh tahu namanya siapa? Ini?
Ibrahim. Ibrahim. Saya panggil apa ini? Mbah Ibrahim? Terserah. Mau panggil Ib, nggak apa-apa. Saya panggil Mbah Ibrahim aja ya. Iya. Ini tadi saya narik Goib yang mengetahui tentang orang-orang Rohingya yang saat ini berusaha masuk ke Indonesia. Kok jenengan yang ketarik, Mbah? Apa memang jenengan tahu tentang Ya, orang-orang saya tahu orang-orang Rohingya ingin di situ menguasai satu pulau. Dia ingin menjadikan negaranya karena dia diusir dari negaranya. Masuk ke Indonesia ingin menguasai satu pulau yang ada di Indonesia gitu, Mas? Iya. Sebentar, Mbah Ibrahim, saya protek dulu ya. Ya, saya protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Dia Guru kami Sang Yang Nurjah Nirwana, saya minta ya Allah, apabila gaib yang ada dalam tubuhnya mediator ini berbohong dan berkata dusta, saya minta ya Allah, otomatis tubuhnya terpental. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya, terima kasih Mbak Ibrahim, dan sekali lagi sebagai protek biar kita dialog ini bisa berjalan dengan enak. Kalau Anda memang sudah muslim, tolong ucapkan 2 kalimat syahadat Mbak Ibrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Ibrahim. Kita lanjutkan ya. Ya. Jadi mereka orang Rohingya masuk ke Indonesia dengan tujuan ingin menguasai salah satu pulau yang ada di Indonesia. Betul ya, Mbak ya? Iya, karena dia diusir dari negaranya. Dia ingin merebut pulau di Indonesia. Di Indonesia itu sangat banyak kekayaan. Pulau mana itu yang diincar oleh mereka itu? Ya, pulau itu Aceh. Salah satunya adalah Aceh. Nanti kalau sudah dia menguasainya, teman-temannya disuruh ke sini semuanya. Berarti nanti di belakang akan ada lagi yang masih masuk ada banyak itu. Sebentar Mbak Ibrahim, saya mau tanya, sebetulnya siapa orang-orang Rohingya atau etnis Rohingya ini sebetulnya siapa mereka itu? Kok masuk ke Indonesia gitu? Dia orang-orang yang dulunya dijajah oleh orang-orang kafir. Dan dia itu adalah orang kafir sendiri. Sebenarnya ingin menghancurkan Islam. Orang Indonesia dikeras tidak bisa. Tapi dia menggunakan akalnya untuk meliputi, menguasai dengan secara halus. Berarti mereka itu orang-orang non-muslim. Sebenarnya iya. Mengakunya kok muslim itu, Mbak Ibrahim? Dia hanya mengaku-ngaku saja. Dia tidak bisa apa-apa sebenarnya. Berarti bohong ya itu kalau mereka bohong itu dia itu. Hanya tujuannya untuk politik, untuk menguasai satu pulau, untuk dijadikan negara. Berarti mengaku muslim artinya supaya mereka mudah masuk gitu ya? Iya, karena Indonesia banyak orang muslim. Dan itu orang-orang Rohingya itu sengaja masuk ke Indonesia itu atas inisiatif kelompoknya sendiri atau
atau ada yang lain gitu yang Disuruh siapa yang menyuruh itu? negara lain. Karena Indonesia keras tidak bisa, dia harus menggunakan cara yang halus. Oh, berarti di belakang mereka itu Ada ada orang-orang kafir. negara mana itu? Tahu nggak sampean, Mbah Ibrahim? Negara Inggris. Oh, negara Inggris. Berarti orang Rohingya itu antek-anteknya orang-orang Iya, Inggris seperti itu. iya, dia di bawah kekuasaan Inggris, Amerika. Dan sebetulnya orang Rohingya itu asalnya dari mana itu, Mbak Ibrahim? Tahu Dari nggak sampean? Myanmar. Dari Myanmar. Ya, Terus kok Inggris bisa sampai ini apa itu ibaratnya itu apa ya? Memperdaya mereka itu gimana itu ceritanya? karena dia dijajah oleh Inggris, dia kalah. Maksudnya yang dijajah Myanmar gitu. Ya, Oh, dia di bawah kekuasaan Inggris. hmm. Orang-orang kafir. Terus dimanfaatkan oleh Ya, orang-orang negara Inggris. karena orang Inggris benci sama orang Indonesia. Kenapa itu, Mbak Ibrahim? Dia takut Takut kenapa? Takut Dengan orang nantinya kalau orang Muslim bersatu, negaranya akan hancur. Terus mereka mengirim jahat-jahannya mereka yaitu orang Rohingya untuk masuk ke Indonesia dengan tujuan secara halus untuk merusak atau masuk dari. Betul sekali. Kalau orang Indonesia dikeras, pasti dia akan kalah. Bagian dari taktik strategi mereka berarti itu, Mbak Ibrahim. Ya, ini politik sebenarnya. Politik luar negeri ya. Ya, Tapi itu kenyataannya banyak itu yang pengungsi Rohingya yang mau masuk ke Indonesia itu ditolak oleh negara Indonesia meskipun banyak juga yang sudah berada di Indonesia. sebenarnya orang Rohingya mau ke sana, negara sana ditolak. Dan dia disuruh ke Indonesia, satu pulau untuk menduduki orang Rohingya sebanyak mungkin. Nanti kalau orang Indonesia sudah kalah, akan dikuasainya. Nah, gimana caranya orang Rohingya? Mereka masuk ke Indonesia itu kan tidak bawa senjata. Bahkan Kalau dia sudah banyak, pasti bisa merebut senjata-senjatanya. Menghimpun Kekuatannya. Ya. Kalau Indonesia lengah, semuanya disuruh masuk, dia akan bisa menguasai seluruh pulau itu. Dan akan dikalahkan orang satu pulau itu. Sudah berapa banyak itu, Mbak Ibrahim yang sudah masuk? Sudah banyak sekali. Ke luar Jawa, ke Aceh atau mana tadi? Iya, sudah banyak sekali. Sampai berapa itu kira-kira yang sudah masuk orang Rohingya itu? Puluhan ribu. Puluhan ribu? Ya. Dan nanti akan ada lagi yang masih ada lagi. Kalau ini tidak ditolak, akan menjadi kekuasaan Rohingya Aceh. Berarti artinya ini buruk untuk Indonesia ya. Ya? Kalau segera tidak ada antisipasi, kalau melihat dari informasi jenengan, ya. Salah satu tujuan mereka adalah untuk menguasai mungkin awalnya pulau, tapi nanti berikutnya pulau lagi dan bahkan Indonesia seperti itu. Ya, kalau dia diizinkan akan membawa
orang-orang Rohingya ke pulau kami Indonesia ini, saya juga tidak terima karena dia tidak muslim. Dia orang-orang kafir yang menyamar sebagai muslim. Iya. Kalau dari golongan sendiri ada enggak itu yang dilakukan untuk menghalau mereka orang-orang Rohingya itu? Sudah Gimana caranya Mbak Ibrahim? Dari saya golongan saya beri penyakit, beri penyakit gimana itu ya. maksudnya? Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan penyakit, agar kembali ke negaranya. Biar maksudnya biar ketika mereka masuk ke Indonesia Dia sakit-sakitan. dia sakit dan menganggap bahwa ada sesuatu yang buruk di Indonesia sehingga Ya, mereka kembali gitu ya. kembali. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali. Tapi kenyataannya Masih banyak yang ke sini. ada yang sakit enggak itu? Ada Sakit apa itu yang diberikan Allah untuk banyak mereka yang itu? gatal-gatal. Ini mohon maaf Mbak Ibrahim, kalau dari berita itu kan salah satu kekhawatiran Indonesia kalau mereka masuk ke Indonesia selain ingin menguasai kan dikhawatirkan juga mereka nantinya akan membawa penyakit dari luar. Iya, Itu gimana? Mereka memang dari sananya bawa penyakit pada itu orang Rohingya. bahwa penyakit sangat berbahaya itu. Penyakit apa itu Mbak Ibrahim? Penyakit pergaulan bebas yang dia derita. Penyakit apa itu? Penyakit dalam seperti Kalau AIDS. AIDS. Oh, penyakit yang ditimbulkan oleh Pergaulan pergaulan bebas. bebas. AIDS itu ya. Ya, Jadi banyak banyak yang orang terjangkit itu. penyakit itu. Banyak. Astagfirullah. Karena orang Indonesia hanya itulah yang bisa ditembus oleh mereka. Iya, cara yang mematikan sekali itu. Dan meskipun penyakit itu menularnya kan lewat hubungan badan, tapi yang saya tahu juga penyakit AIDS itu juga kalau sampai ada orang yang kena darahnya bisa juga terjadi penularan seperti itu. Ya, Jadi mereka banyak yang kena AIDS itu. banyak sekali sebenarnya. Karena dia di perahu melakukan pergaulan bebas. Oh iya. Dan anak-anak itu sebenarnya, anak-anak kecil itu tidak mempunyai bapak. Ya mempunyai bapak, tapi itu hasil perzinaan. Oh iya ya. Dan sebetulnya agamanya mereka itu apa itu Mbak Ibrahim? Kok sampai kalau di Islam kan jelas dilarang itu perbuatan zina, hubungan bebas itu kan dilarang. Apa agama mereka? Sebenarnya agama dia itu menyembah api, menyembah api. matahari. Apa kepercayaan itu ya namanya? Iya, Apa itu ya? kepercayaannya. Tapi di Myanmar itu kan mayoritas agama apa itu? Buddha kalau tidak salah itu. Iya, orang Buddha, orang Hindu, tapi kebanyakan penyembah api. Berarti etnis Rohingya itu apa ya ibaratnya kayak di suku dalam gitu ya, Iya, yang jauh dari kota, jauh dari pemerintahan seperti itu Mbak Ibrahim. iya. Pedalaman Apapun gitu ya. dimakan, dan makannya itu banyak sekali. Oh berarti pedalaman gitu ya. Ya, dia dikasih orang Indonesia. Satu bungkus tidak terima. Tidak terima. Enggak terima itu. Kenapa Mbak Ibrahim?
Tidak terima, makannya banyak. Mereka Orang perdalaman apapun dimakan. Kalau orang Indonesia sudah kenyang, dia 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, sampai 4 bungkus pun dia makan tidak kenyang. Iya. Kembali ke maksud tujuannya orang Rohingya masuk ke Indonesia, Mbak Ibrahim. Selain memang itu dapat perintah dari negara yang telah menjajahnya, itu selain untuk menguasai satu pulau untuk menjajah, sedangkan mereka kan tidak ada fasilitas itu, tidak dikasih uang, nggak dikasih makan gitu, kok mereka mau gitu loh. Dia itu mau mempunyai negara sendiri. Disuruh ke sana kalau ingin punya negara. Cari pulau. Yang banyak pulau itu ada di Indonesia. Iya, banyak pulau di Indonesia. Berarti diperintahkan untuk menduduki sekaligus menguasai salah satu pulau di Indonesia. Iya, kebanyakan orang Aceh itu Muslim. Dia masuk situ dan membawa penyakit dan ingin merusak akidah Islam. Dengan cara berpura-pura Muslim. Perlahan-lahan dia menangis-nangis agar dikasihi sama orang sana. Karena orang sana itu belas kasihan. Iya, orang Indonesia ramah-ramah. Iya. Kan. Dan itu dijadikan celah untuk mereka untuk menipu daya seperti itu. Sebenarnya itu tujuannya untuk buat negara. Berarti masuk ke Indonesia dengan maksud ingin menguasai satu wilayah di Indonesia, menghimpun kekuatan, dan bahkan membuat negara sendiri seperti itu, Mbak. Ya, karena dulu Pulau Aceh pernah perang antara saudaranya sendiri. Jadi Inggris ingin lagi untuk perang. Ingin menjajah kembali. Ya, karena dulunya itu sudah dibenturkan kepada saudaranya sendiri tidak berhasil. Ini menyerang dari luar negeri. Mengaku-ngaku orang Islam. Dan sebenarnya dia itu orang kafir. Iya, bukan orang Muslim ya. Bukan. Hanya tipu muslihatnya saja itu, Mbak ya. 100% dia itu tidak Muslim. Ya. Anda tahu itu, Mbak Ibrahim? Tahu betul kalau memang itu orang Rohingya bukan Muslim? Bukan Muslim. Dia mengaku-ngaku. Hanya diajarkan kepada orang-orang yang tidak Muslim, orang kafir. Diajarkan begini-begini. Kalau tidak percaya, dia tidak akan tahu mana rukun Islam, rukun iman, ada berapa, rukun wudhu, rukun sholat. Dia tahu sebenarnya. Oh, enggak tahu ya? Enggak tahu. Jadi kalau misalkan kita tanya orang Rohingya itu tidak akan tahu Islam apa, rukun iman apa. Ya, tidak akan tahu. Wudhu, syarat-syaratnya sholat. Mereka enggak tahu ya, Mbak? Enggak tahu, hanya gerak-gerakannya sholat. Hanya niat-niatnya saja yang dipelajari. Hanya teori. Ya, itu saya melihat itu di media-media itu mereka juga sholat, gerakannya juga seperti gerakan sholatnya orang Muslim. Berarti itu memang sengaja dipelajari gitu ya? Ya, karena di sana itu sudah dipelajari. Disuruh melajari kalau kamu ingin masuk Islam di Aceh sini, kamu harus melajari ini. Inilah keyakinannya orang Aceh. Supaya mereka bisa diterima gitu. Ya. Biar dianggap itu saudara Muslim. Sebenarnya 100% dia itu orang kafir. Iya. Ya, saya percaya itu, Mbak.
Ya, tapi di satu sisi kalau kita sebagai orang awam melihat juga kasihan juga mereka kalau di kenyataan yang ada nggak bawa bekal makan, nggak bawa bekal uang saku. Tapi kalau memang tujuannya sangat buruk seperti itu, bahkan buruk untuk negara kita, ya apa boleh buat. Ya kita harus dari aspek manapun harus berusaha untuk mengusir mereka semuanya itu. Bahkan termasuk dari golongan jenengan, Mbak Ibrahim. Ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dipindah dari negara Indonesia ini. Amin. Dan dikembalikan kembali Dikembalikan ke negaranya. Aku nggak mau negara ini udah negara paling sedunia. Negara yang cinta damai. Ya, cinta damai. Jangan sampai dikotori oleh orang-orang luar yang Ya, punya maksud dan tujuan yang buruk ya Mbak ya. karena dia iri kepada Indonesia. Iri ya Mbak ya. Ya, Apa yang menjadi ini? karena orang Indonesia kok bisa damai? Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Kok nggak perang? Iya, Cinta damai dia. Orang Indonesia, aku salut kepadanya. iya. Menghargai semua suku, menghargai semua agama, berbhinneka tunggal ika ya Mbak ya. Iya. Orang Indonesia ramah-ramah, akhlaknya baik, Iya, tidak seperti orang-orang di luar sana. Iya. Makanya dulu saya di luar negeri pindah ke Indonesia. Dari luar negeri Mbak Ibrahim? Ya, Dari sebenarnya saya dari Turki. Oh, dari Turki. Ya, saya pindah ke Indonesia ikut para wali-wali. Oh, dakwah Islam. Ya, dakwah di sana. Menyebarkan agama Islam. Banyak golongan saya yang sudah Islam. Iya, iya, iya. Jadi Sampai ke tanah ini, saya terima kasih dipanggil ke tanah ini, bisa menginjakkan di tanah ini. Tanah Jawa ini sangat sakral sekali. Banyak para wali di sini, di tanah ini. Sebenarnya saya mau ke sini, tapi dengan raja saya, jangan tunggu di sini saja. Kamu jaga pulau ini. ya sama-sama Mbah Ibrahim. Kita Saya terima senantiasa kasih berdoa sekali. mudah-mudahan negara kita tercinta Indonesia selalu damai dan ke depan semakin jaya dan bahkan bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain, negara yang menjadi negara yang luar biasa seperti itu. Jangan sampai ada golongan-golongan manusia ataupun golongan-golongan yang fasik yang punya niat buruk mau masuk ke Indonesia. Ya kita meskipun jenengan sebagai golongan gaib dan kami dari golongan manusia sama-sama ikhtiar lah untuk menghalau semuanya itu. Oke, terima kasih Mbak Ibrahim sudah berkenan hadir dan memberikan informasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kami dan bisa bermanfaat juga untuk saudara-saudara kami yang melihat video ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Ibrahim, monggo bisa kembali. Iya, saya mau pesan Iya. banyak-banyak doa. Semoga Indonesia ini aman-aman Amin. saja. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga Indonesia ini tidak seperti orang-orang Arab yang menjadi pecah belah, Amin, menjadi mudah-mudahan. negara banyak. Indonesia harus rukun walaupun itu beda-beda agama. Ya. Ya, Terima kasih. saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Ibrahim.
Saya mau pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighfarkan ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bersih keluar semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Energi buruknya, negatifnya semuanya menguap keluar beserta laksanakan. Dan dari informasi yang tadi kita dapatkan bahwasanya ternyata ini sangat buruk sekali orang-orang Rohingya yang masuk ke Indonesia ini apabila dari warga, dari masyarakat ataupun bahkan dari pemerintahan tidak segera mengambil keputusan untuk mengusir kembali orang-orang Rohingya ini, ya tentu ini akan sangat berbahaya karena dari informasi tadi orang Rohingya masuk ke sini itu membawa penyakit, dan penyakit itu penyakit yang sangat mematikan sekali jadi penyakit yang akibat dari pergaulan bebas. Dan ya jangan sampailah itu terjadi, dan mudah-mudahan untuk proses mediumisasi malam hari ini ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Apapun dialog yang kami lakukan dengan gaib yang ada dalam tubuhnya mediator tadi, tidaklah dipercaya 100%, kita ambil saja hikmah positif yang ada di dalamnya. Terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.